Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU, GPIB. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam program saya dan PKLU, GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Wage Ratar dari Jemaat GPIB Margomulyo Batu, Jawa Timur. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke 7. Ya kasih yang merengkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sinar-Mu bertambah Tetapi terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon pertolongan-Mu untuk kami pada pagi hari ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU, GPIB, sekarang kita akan membaca dan merenungkan uraian firman Tuhan yang tertulis di dalam Sabda Bina Umat. Judul yang diberikan adalah Kasih Sesungguhnya Adalah. Ayat mas diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih, kata yang tidak asing kita dengar.
kata yang menjadi ungkapan memberi dalam konteks tindakan atau perbuatan mencintai. Kasih diartikan sebagai bukti tindakan mengasihi, namun kata kasih sering juga diartikan hanya sebatas suatu perbuatan. Rasul Paulus memberi makna mendalam tentang kasih. Kasih tidak hanya menunjuk pada kemampuan seseorang dalam berbagai kemampuan sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat 1-3, tetapi pada karakter pekerti yang dimiliki. Tidak ada gunanya jika perbuatan yang dilakukan namun tidak mempunyai karakter pekerti. Karakter yang melekat dan mendasar yang seharusnya ada dalam diri seseorang. Sebagaimana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, Kejadian 1 ayat 26. Maka manusia seharusnya memiliki karakter Allah seperti Maha Pengasih, penyayang, peduli, pemurah, pengampun, dan sebagainya yang menjadi jati diri Allah. Paulus mengingatkan akan hal ini sehingga sebaik apapun berbuat dan tindakan yang dilakukan, namun jika tidak memiliki kasih dalam hal karakter pekerti, sia-sialah segalanya. Tidak ada gunanya memberi tetapi tidak memiliki karakter sabar, murah hati, atau masih mendendam terhadap sesama. Kasih sesungguhnya terletak pada karakter pekerti yang kita miliki dan nyatakan dalam kehidupan. Karakter yang menjadikan kita tetap pada kemurnian hati dalam menyatakan setiap perbuatan dan tindakan. Kita jangan terjebak pada apa yang terlihat seperti tindakan, namun pada karakter yang menjadikan diri kita tetap dalam nilai-nilai murni kehidupan, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4-7. Inilah yang disebut sebagai kasih murni. Kasih murni yang diperoleh dalam bertumbuh dan berakar hanya dalam Tuhan. Mari nyatakan kasih murnimu dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan hari ini. Demikianlah pembacaan renungan yang diambil dari Sabda Bina Umat 28 April 2022. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan aduh, senantiasa kau menanti. Ku yakin setelah bersinar surya terang. Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU GPIB, marilah kita menutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah membaca dan mendengarkan renungannya. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin berdoa untuk pengurus pimpinan Dewan PKLU Pusat
Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU yang kemungkinan sedang terbaring di dalam kesakitan. Tuhan, kiranya mengunjungi, melawat mereka dengan kasih-Mu yang sangat besar itu, sehingga saudara-saudara kami ini boleh disembuhkan dan kembali mereka boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami ingin berdoa juga untuk pemerintah kami, mulai dari pusat, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua kabinet kerja, bahkan aparat pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, karuniakanlah kepada mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, agar supaya mereka bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk dapat memimpin bangsa kami, bahkan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami doakan juga TNI dan Polri yang tugasnya untuk menjaga keamanan bangsa kami, negara kami. Tuhan, karuniakanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan kekompakan kepada mereka, sehingga negara kami terhindar dari kerusakan atau niat jahat, kekacauan dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami alaskan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU, demikianlah pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.